Halo sahabat teknik. Di sini saya akan sedikit menjelaskan beberapa komponen panel yang sering kita jumpai, tapi kita belum tahu fungsinya. Ini adalah magnetic kontaktor. Kenapa disebut magnetic kontaktor? Karena memang cara kerjanya dia menggunakan sistem magnet ya. Jadi kumparan, ini ada namanya coil di sini. Ini ada coilnya, dimana fungsinya coil ini apabila kita kasih tegangan listrik, dia akan menimbulkan medan magnet dan menarik part switch yang di sini, terminal ini. Jadi yang jadi terhubung. Nah, dari kontaktor ini juga terdiri dari beberapa bagian ya. Ada namanya kontak utama, ini kontak terminal utama. Ini biasanya untuk source RST. Sini keluarnya. Ini juga ada beberapa bagian ya, beberapa tipe kontaktor juga akan beda-beda. Terus ada namanya coil. Coil ini ditandai dengan tanda A1, A2. Ini karena Schneider, jadi ininya di sini ya, di samping biasanya ada yang di sini sama di sini. Ini Schneider. Jadi kalau Schneider ini di samping ini A1, A2. Coil ini karena ini kan coil ya, coil kita butuhkan tegangan pensuplai. Nah, beberapa tipe kontaktor dia bekerja dengan menggunakan tegangan 380. Kita gimana cara ngeceknya? Kita bisa lihat beberapa terminal ini berarti dia bekerja di tegangan 220 ya. Jadi koilnya menggunakan koil 220, jadi jangan sampai salah pasang. Ini kalau koil 220 berarti A1 nya, tapi A2 nya 0. Kalau yang 380, ada yang misalnya 380 berarti A1 masuk ke A1 pas, yang ke A2 nya keluarnya ke pas antar pas. Kalau yang 220 dia pas dengan 0. Nah, ini kontaktor dia memiliki kontak bantu, ini namanya kontak bantu NO dan NC. Ini bisa ada keterangannya, biasanya di angka 13. NO itu di 13 sama 14, NC 21 di 22 nya juga ada beberapa macam, jadi nggak semua sama, tapi secara prinsipnya sama. Lalu bagaimana cara mengetahui kondisi kontaktor ini bagus atau tidak? Tapi sebelumnya kita bisa lihat nameplate-nya. Ini di sini bisa kita lihat. Ini tipe LC 1D32. Ini kapasitasnya bisa lihat di nameplate-nya sini ya. Ini maksimal di 50 ampere dengan menggunakan dalamnya menggunakan kawat AWG 6 14 CU tembaga, dan ini maksimal di 75 derajat. Jadi di atas itu biasanya nggak mampu karena panas. Nah, bagaimana cara mengecek bagus atau tidaknya kontaknya? Ini menggunakan alat ukur tester ataupun ampere. Bisa kita arahkan ke posisi ohm. Cara ngeceknya bagaimana? Ini apabila ini adalah coil utama, dan ini dari keluaran input, ini outputnya. Jadi cara ceknya di sini. Ini apabila ini kan posisi kontak di posisi normal, NO normal open, jadi
Jadi bagaimana untuk ngeceknya? Kita bisa tekan. Kalau kita tekan dia bekerja, setelahnya menunjuk di alat ukurnya, berarti dia menghubung. Ini bisa dicoba satu persatu ya, dari sini semua, satu sini juga. Terus yang kontak bantunya juga seperti itu. Jadi bisa cek NONC nya. Kenapa dibilang ini? Karena dia normally open ya, kalau posisi tidak ada ataupun koilnya belum bekerja, dia akan terbuka. Nah, dia kalau sudah bekerja, dapat tegangan dan berfungsi, dia akan menghubung. Nah, koilnya juga akan kontak bantunya akan menghubung. Nah, yang NC, kenapa dikatakan NC? Karena dia normally close. Ya, posisi normal terhubung. Di posisi normal tidak bekerja, dia sudah terhubung. Nanti kalau dia kontaktor ini bekerja, dia akan memutus. Jadi kebalikannya dengan NONC. NO normal open, posisi normal dia akan terbuka. Setelah bekerja dia akan kontak yang menghubung. Dengan NC posisi normal itu terhubung, kalau bekerja dia akan terbuka. Nah, bagaimana cara ngecek mengukur nilai tahanan koilnya, atau koilnya bagus atau tidak? Sama, masih seperti cara mengukur kontak bantu. Ini bisa ini di A1 A2 ini saya lihat ya. Ya, kalau dia masih menunjuk atau menunjukkan nilai, berarti koilnya itu masih bagus. Terus apa sih penyebab yang biasanya penyebab kontaktor ini sering rusak? Biasanya kontaktor ini sering terbakar karena sini dia pada koneksinya ini kendor, sehingga timbul panas. Yang akhirnya terbakar, koilnya di dalam ini terbakar. Jadi kalau misalnya ada kerusakan pada kontaktor, bisa dicek ya satu persatu. Kalau misalnya kita tekan ini udah nggak mau masuk, ini berarti koilnya udah bakar juga, karena udah angus ya dalamnya, jadi mantep. Cara mengukurnya seperti tadi ya, diukur dari RST atas ini. Kita tekan dia menghubung atau tidak, ya kan. Terus dengan ininya NONC nya, koilnya kita ukur bagaimana, apakah kondisi kontaktor itu bagus atau tidak. Bisa kita ukur atau cek menggunakan alat ukur ampere ataupun multimeter, bisa yang digital ataupun yang analog jarum. Oke, demikian. Untuk selanjutnya nanti saya akan sedikit mengupas masalah overload. Jadi ini tentang magnetic kontaktor ya, namanya magnetic kontaktor, kontaktor yang bekerja secara magnet. Karena memang di dalamnya ini ada kumparan yang menimbulkan medan magnet yang menarik plat-plat di sini sehingga terhubung. Ada banyak beredar kontaktor, magnetic kontaktor. Ada yang Mitsubishi, ABB, segala macam, banyak ya. Untuk sampel biasanya kita yang banyak di pasaran sih Schneider. Semua tergantung kebutuhan dan harga. Oke, demikian. Terima kasih.